Halo, selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya Nang Ma'ruf. Di sini saya kembali lagi bersama kalian di Konstiti Channel tentunya. Pada video kali ini saya akan membagikan masih bersama adik-adik siswa-siswi SMA SMK Sederajat, di mana saya akan menjelaskan berkas-berkas penting untuk pendaftaran KIP kuliah yang sebentar lagi dibuka nih teman-teman. Ingat ya, sebentar lagi dibuka. Kita sekarang di penghujung bulan Januari, kemudian kita akan berganti di bulan Februari, di mana insya Allah sesuai referensi pada tahun sebelumnya, pada bulan Februari inilah pendaftaran KIP kuliah akan dibuka. Nah teman-teman, saya sudah siapkan catatan-catatan berkas penting yang perlu teman-teman persiapkan untuk pendaftaran KIP kuliah. Tentunya setelah semua alur teman-teman, alur pendaftaran dari SNBP, SNBT, Mandiri teman-teman sudah lalui itu. Jadi sehingga nanti setelah selesai pendaftaran jalur yang teman-teman pilih, kemudian tinggal verifikasi pendaftaran KIP kuliah. Oke. Berkas pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah kartu pendaftaran sesuai jalur yang teman-teman pilih, entah itu dari SNBP ataupun dari SNBT dan juga Mandiri. Nah itu tergantung dari calon mahasiswa baru ya. Jadi yang pertama perlu disiapkan adalah kartu pendaftaran SNBP, SNBT ataupun Mandiri. Kemudian yang kedua adalah kartu pendaftaran KIP kuliah dari website KIP kuliah. Ada dua yang teman-teman dapatkan selesai pendaftaran atau pengisian formulir di website KIP kuliah. Yang pertama ada kartu pendaftaran KIP kuliah, kemudian ada formulir dari website KIP kuliah. Jadi dua berkas ini juga perlu teman-teman siapkan untuk pendaftaran KIP kuliah untuk mahasiswa baru nanti. Kemudian yang keempat, nah, teman-teman harus mempersiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kalaupun ada dari teman-teman calon mahasiswa ini belum 17 tahun atau di bawah 17 tahun, silahkan lampirkan berkas KK. Jadi teman-teman perlu persiapkan kartu keluarga. Yang kelima adalah KK. Jadi nanti ada KTP, kemudian ada KK. Kalaupun tadi ya disampaikan ada yang belum mempunyai KTP, silakan pakai KK saja. Kemudian yang keenam adalah nilai rapor. Nilai rapor ini nilai rapor yang sudah dilegalisir ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman perlu persiapkan nilai rapor yang sudah dilegalisir dari sekolah masing-masing. Nah kemudian yang perlu teman-teman persiapkan juga adalah yang ketujuh ya berarti ya. Yang ketujuh yakni ijazah atau surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini berarti bagi jalur SNBP, karena kemungkinan besar dari jalur SNBP ini ijazahnya belum keluar. Namun untuk teman-teman yang memilih jalur SNBT, otomatis ijazahnya nanti kan sudah terbit ya, teman-teman memakai ijazah. Jadi ada berkas ijazah sama surat keterangan lulus. Nah selanjutnya berkas yang perlu dipersiapkan adalah slip gaji orang tua, surat keterangan penghasilan ayah, dan surat keterangan penghasilan ibu. Nah ini bisa dimintakan ke kantor desa, ke kelurahan. Jadi ada surat keterangan penghasilan ayah, kemudian ada surat keterangan penghasilan ibu. Kemudian berkas yang perlu disiapkan juga adalah minimal teman-teman harus memiliki bukti dokumen yang sah, di antara yang saya sampaikan sebelumnya bahwa syarat penerimaan KIP kuliah itu teman-teman harus dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dibuktikan dengan dokumen yang sah. Di antaranya apa? Ada KIP kuliah, ada PKH, ada KKS, dan juga teman-teman atau terdata juga di DTKS. Nah ini teman-teman nggak harus punya semuanya. Jadi teman-teman minimal harus punya salah satu di antara dari syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Minimal harus punya KIP, harus punya PKH, atau harus punya KKS, atau teman-teman harus sudah terdata di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah berkas
yang selanjutnya yaitu foto lengkap keluarga. Jadi ada calon mahasiswa baru atau teman-teman sendiri, kemudian ada ayah, ibu, kalaupun ada saudara ya foto bareng saudara. Jadi ada full foto satu keluarga. Kemudian foto rumah ini yang sudah saya sampaikan juga, ada foto tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan kiri, kemudian foto dapur, kamar mandi, dan juga foto ruang keluarga. Yang selanjutnya ada file atau berkas bukti pembayaran listrik atau pembelian token 1 bulan terakhir. Nah ini, jadi teman-teman perlu persiapkan bukti pembayaran listrik. Kemudian ada SPPT PPB, surat keterangan luas tanah dan bumi yang dimiliki. Kalau rumah dari keluarga, ayah dari orang tua teman-teman itu rumah pribadi, teman-teman harus siapkan berkas SPPT PBB dari luas tanah dan bukti surat milik gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan ditanyai, itu akan dimintai berkas itu. Kemudian ada tagihan PDAM bagi yang tersambung di pipa air berbayar. Nah, kalau teman-teman punya sumur sendiri, pakai pompa air sendiri atau katakanlah sanyo ya familiarnya, kalau teman-teman pakai sanyo sendiri, punya sumur sendiri, teman-teman nggak perlu menyertakan bukti tagihan PDAM. Kemudian ada sertifikat prestasi bagi yang punya, bagi yang memiliki. Kemudian ada surat pernyataan KIP kuliah sesuai dengan format yang dibuat oleh kampus masing-masing. Surat pernyataan KIP kuliah ini saya sebut juga surat kontrak ya. Jadi biasanya itu isinya ada 3 ya, nggak lebih. Yang pertama, menjaga nama baik universitas, menjaga nama baik mahasiswa, keluarga, kemudian tidak melanggar persyaratan dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Nah itu saya rasa persyaratan-persyaratan dan berkas penting yang perlu teman-teman persiapkan. Jadi teman-teman mengingat sebentar lagi pembukaan pendaftaran KIP kuliah. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan berkas yang ada, yang dibutuhkan, yang penting, dan teman-teman juga persiapkan dengan maksimal, karena sekali lagi baik diterima atau tidaknya, kalau kita belum mencoba kita tidak tahu, dan siapa tahu ini rezeki teman-teman. Karena memang banyak dari adik-adik ini yang punya minat tapi tidak ada ekonomi atau faktor ekonomi yang kurang mendukung. Jadi sekali lagi saya ulangi, banyak dari teman-teman siswa-siswi itu yang punya minat meneruskan pendidikan tinggi di perguruan tinggi, namun biasanya kebanyakan dari mereka itu terkendala ekonomi atau keterbatasan ekonomi, sehingga ini adalah peluang emas, ini adalah peluang besar untuk teman-teman, sehingga saya rekomkan, saya sarankan teman-teman itu mendaftar saja di KIP kuliah ini. Siapa tahu ini rezeki teman-teman, dan saya juga termasuk salah satu contoh mahasiswa yang bisa berkuliah ya, pelajar akademisi yang bisa belajar, yang bisa meneruskan pendidikan tinggi di perguruan tinggi melalui beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Jadi tidak ada salahnya teman-teman untuk mencoba dan benar-benar maksimal dalam melakukan percobaan itu. Jangan hanya asal mencoba saja. Khawatir saya nyoba saja wis gitu. Khawatir saya banyak ya teman-teman, saya tuh nggak minat kuliah, jadi saya cuma nyoba-nyoba saja. Nyoba-nyoba itulah yang kadang keterima, kemudian teman-teman yang benar-benar sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh dalam pendaftaran diri, dalam pengisian itu malah nggak keterima, kan juga ada rasa kekecewaan dari mereka yang sudah bersungguh-sungguh tapi yang keterima itu malah yang mencoba, dan mencobanya itu biasa-biasa saja. Teman-teman nggak ada excited atau antusiasnya sama sekali. Artinya teman-teman ini saya sarankan dan saya rekomkan benar-benar dalam
melakukan perencanaan perencanaan di pendidikan perguruan tinggi, tentunya dari beasiswa yang sudah ditawarkan pemerintah ini, yaitu KIP kuliah. Jadi teman-teman, dari berkas-berkas penting yang perlu teman-teman persiapkan, dari catatan saya itu ada 17 berkas penting. Namun dari semua itu tidaklah semua berkas itu diminta oleh perguruan tinggi masing-masing, karena biasanya dari perguruan tinggi masing-masing itu hanya ada beberapa berkas yang diminta. Jadi teman-teman, dari catatan saya tadi, dari 17 berkas penting yang perlu teman-teman persiapkan tadi, itu buat persiapan teman-teman untuk jaga-jaga. Jadi barangkali dari perguruan tinggi teman-teman itu meminta dari calon mahasiswa barunya itu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang barangkali ada dalam catatan saya. Jadi, sehingga teman-teman juga sudah punya persiapan dan sudah menyiapkan, sehingga dari permintaan perguruan tinggi teman-teman yang teman-teman daftari itu, teman-teman hanya tinggal menyetorkan saja. Itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dari berkas-berkas yang saya sampaikan tadi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.